Oke, selamat malam semuanya. Selamat Selamat malam malam. teman-teman. Selamat Baik, malam. respon yang sangat baik sekali pada malam hari ini. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 69 Kelompok 2, akan membahas atau mereview suatu film yang sangat menarik, sangat bagus juga untuk ditonton, yaitu film yang berjudul Satu Napas Panglima Besar. Namun sebelum diadakan sesi tanya jawab pada malam hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Kesya Tio Masyadari. Namun di sini saya tidak sendiri, namun melainkan bersama rekan-rekan saya. Di sini saya akan menyapa rekan-rekan saya. Halo, selamat malam Kak Jafar. Halo, selamat malam, Mbak. Siap. Selamat malam Kakak Nikita. Halo, selamat malam Kak Kesya. Ya, selamat malam Kakak Febri. Selamat malam Kak Kesya. Oke, selamat malam Kakak Sandra. Selamat malam Kak Kesia dan rekan-rekan semua. Oke. Kabarnya baik semua kakak? Puji Tuhan baik. Oke, puji Tuhan baik. Karena keadaan kita dalam keadaan baik, saya akan berarti sudah siap ya untuk diadakan sesi tanya jawab bersama dengan saya. Siap, Mbak. Siap. Oke. Jadi kita kan telah sama-sama nih menonton film Satu Napas Panglima Besar. Jadi di sini saya mau bertanya. Pertanyaan pertama saya ajukan untuk Kakak Sandra ya, Kak. Siap Kak Kesia. Kakak Sandra siap, Kak? Siap Kak. Oke, baik. Kakak telah menonton film Satu Napas Panglima Besar kan, Kak? Nah, siap sudah. Oke, baik. Di sini saya minta Kakak untuk coba Kakak jelaskan garis besar film yang telah Kakak nonton itu. Silakan Kakak. Oke, baik Kak Kesia dan teman-teman semuanya. Film Satu Napas Panglima Besar ini adalah sebuah film biopik ya, sebuah film yang menceritakan tentang seorang tokoh yang pastinya sudah kita kenal, namanya ada di mana-mana. Tokoh tersebut adalah Jenderal Sudirman, yang di film ini menceritakan perjuangan beliau dalam perang gerilya melawan tentara Jepang. Maaf, saya ulangi, melawan tentara Belanda yang pada awal kemerdekaan kita Indonesia ini kurang puas hingga mereka mengadakan memimpin agresi militer kedua untuk menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik. Nah, pada saat agresi militer itu, Soekarno-Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Karena itu Jenderal Sudirman yang walaupun saat itu sedang didera sakit berat melakukan perjalanan ke arah selatan untuk memimpin perang gerilya selama 7 bulan, teman-teman. Jadi pada saat itu Belanda menyatakan bahwa Indonesia sudah tidak ada, tapi dari dalam hutan Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, kokoh, berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Ini memang film yang menceritakan perjuangan Jenderal Sudirman yang sangat pemberani ya, walaupun sedang sakit pada saat itu, menderita TBC, beliau hidup hanya dengan satu paru-parunya saja, makanya film ini dinamakan judul Satu Napas Jenderal Besar. Sekian dari saya, Kak Kesya. Oke, terima kasih Kakak. Jadi garis besarnya memang sangat bagus dan menarik ya, di mana kita perjuangan daripada pendahulu kita memang sangat gigih dan sangat gigih giat dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian pada pertanyaan kedua, saya akan bertanya mengenai keunikan atau kelebihan apa sih dalam film tersebut, mungkin dari segi pedalaman karakter atau segi apanya yang menjadi keunikan atau kelebihan. Silakan, saya ingin bertanya kepada Kakak Jafar. Silakan Kakak. Baik, terima kasih Kak Mbak Kezia. Jadi
keunikan dari film ini, yang pertama yang saya ambil yang pertama adalah karakter yang dibawakan oleh aktor-aktor dalam film ini yang terutama dalam usianya yang masih muda, dan mereka juga sangat berbakat, seperti Jenderal Sudirman yang diperankan oleh Baim Wong, serta Insinyur Soekarno yang ulangi, seperti Jenderal Sudirman yang diperankan oleh Adipati Dolken, dan juga Insinyur Soekarno yang diperankan oleh Baim Wong. Tapi yang menjadi sorotan saya kali ini adalah pemilihan kostum, di mana dalam pemilihan kostum ini seolah-olah bahwa sutradara mengajak bahwa kita sebagai penonton atau penyimak dalam film ini berada dalam zaman atau waktu tersebut. Dan pada poin yang terakhir dari keunikan film ini adalah pada film ini juga memiliki rasa representasi nasional, di mana dalam film tersebut sangat banyak terdapat nilai-nilai patriot, rela berkorban, adil kepada negara, pengabdian pada negara, dan kesetiaan pada negara. Demikianlah keunikan dari film tersebut. Jadi saya akan kembalikan kepada Mbak Kezia untuk melanjutkan podcast malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Kakak Jafar. Baik, berarti di sini kita sebagai penonton yang telah menonton film Napas Pelima Besar ini, berarti kita saat menonton seolah-olah kayak berada dalam iya, betul. Kayak berada dalam film tersebut. Kondisi pada waktu itu ya. Waktu itu. Berarti setiap aktor juga aktris mendalami perannya dengan sangat baik. Sangat baik. Kita juga bisa terhanyut dalam film tersebut. Oke, baik. Terima kasih Kakak. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Kakak Febri. Kakak Febri, selamat malam Kakak. Selamat malam Kak Kezia. Oke, baik. Nah, Kakak, di sini film ini terkandung banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil. Jadi di sini saya ingin meminta Kakak mendeskripsikan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam film tersebut. Baik, saya persilakan Kakak. Terima kasih, Kakak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Kezia. Dari film ini kita bisa lihat ada nilai-nilai yang terkandung dari film ini, yaitu cinta tanah air. Dilihat dari adegan ketika Jenderal Sudirman dan Tan Malaka berbicara, mereka setuju untuk Indonesia merdeka 100%. Tetapi ketika Tan Malaka berkata bahwa pemerintah Indonesia tidak bagus dalam pemerintahannya, di situ dari Jenderal Sudirman berkata bahwa dia tidak setuju untuk melawan pemerintah karena dia tentara. Di sini kita bisa melihat sikap loyalitas yang tinggi terhadap pemerintah dan bangsa dan negara dari Jenderal Sudirman. Begitu pula ketika dia meminta izin kepada istrinya untuk berperang. Di sini dia memprioritaskan untuk negara ini merdeka dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Ada juga nilai yang terkandung dari film ini adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Dapat dilihat dari adegan saat pemilihan Panglima Besar. Dalam indikator kesadaran berbangsa dan bernegara ada keikutsertaan pemilihan umum. Biasanya ketika pemilihan umum ini kita bisa merasakan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan juga ketika warga atau warga yang ikut diam-diam untuk
mengikuti Jenderal Sudirman untuk berperang, di sini kita bisa lihat bahwa partisipasi warga dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini terdapat dalam nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Ada juga ketika Soekarno, ketika Jenderal Sudirman meminta Soekarno untuk mengikuti dia, Soekarno berkata bahwa dia akan tetap tinggal di istana untuk memimpin rakyat walaupun nyawa taruhannya. Di sini kita melihat bahwa ada nilai-nilai rela berkorban dalam film ini. Ada juga ketika Jenderal Sudirman dalam adegannya, Jenderal Sudirman dan para pengikutnya itu diserang oleh Belanda dengan dibom, dan beberapa warga atau yang mengikuti Jenderal Sudirman meninggal ini, dia tetap tenang dan dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk melindungi mereka walaupun memiliki keterbatasan senjata. Di sini saya menilai bahwa ada kemampuan awal bela negara dalam diri Jenderal Sudirman. Dia bisa memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi. Begitu Kakak Kesha. Dari saya menilai dari film ini, ada beberapa nilai yang terkandung dalam film ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Kakak Febri. Baik, dari yang Kakak Febri jelaskan, yang saya ambil inti-inti atau butir-butir yang penting, yaitu dari nilai-nilai bela negara yang terkandung dalam film Satu Napas Panglima Besar ini terkandung nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kepada Kak Nikita. Selamat malam, Kak Nikita. Selamat malam, Kak Kesha. Baik, selamat malam. Kak Nikita, dari sekian banyak adegan atau part dalam film ini, menurut Kakak, part atau adegan mana yang paling berkesan untuk Kakak selama Kakak menonton film ini? Dan juga jelaskan mengapa adegan itu menjadi satu hal yang berkesan. Oke, Kakak. Baik, silakan Kakak bisa untuk menjawabnya sekarang, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih buat pertanyaannya, Kak Kesha. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Selamat malam, teman-teman semua. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Kesha. Adegan yang paling berkesan buat saya dalam film Satu Nafas itu, adegan di saat Jenderal Sudirman memberikan emas, pemberian istrinya kepada Noli. Emas itu dipergunakan untuk membantu selama peperangan gerilya. Yang saya ambil dari cerita itu, bahwa Jenderal Sudirman ini rela berkorbannya bukan hanya jiwa dan raganya saja, bukan hanya kekuatannya saja, tetapi dia juga rela berkorban kekayaannya juga, hal-hal apa yang ia miliki, ia juga rela berkorban di situ. Dan Jenderal Sudirman ini juga tidak hanya melihat dari satu pihak bahwa tentang perang saja, tapi dia juga melihat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan selama perang itu. Kalau yang kedua juga mungkin agak sama, saling membantu. Itu saya suka adegannya waktu komunis membeli makanan pada seorang ibu tua, tapi komunis itu tidak membayar. Di situ Noli melihat kejadian itu dan menghampiri dan bertanya kepada ibunya, ada apa ibu? Lalu ibunya bercerita bahwa komunis itu
mengambil makanan dan tidak membayarnya. Dengan spontan, Noli juga mengambil uang miliknya pribadi dan membayarkan makanan yang telah diambil komunis itu. Itu menurut saya itu kepedulian yang luar biasa ya. Kepedulian yang terhadap kaum miskin, kaum yang membutuhkan, itu juga salah satu bentuk cinta, rela berkorban dan cinta kepada bangsa, cinta tanah air. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kak Kesya. Baik, terima kasih juga untuk Anikita dan juga untuk rekan-rekan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa film Satu Napas Paling Besar ini merupakan suatu film yang sangat baik, suatu film yang sangat menarik untuk ditonton, apalagi khususnya untuk generasi pemuda-pemudi, khususnya milenial saat ini. Di mana kita bisa melihat perjuangan pendahulu kita, di mana mereka teguh, giat untuk mempertahankan kemerdekaan juga kedaulatan negara Indonesia ini. Di mana kita bisa melihat bahwa Jenderal Sudirman yang merupakan seorang tentara panglima besar memimpin rakyat untuk mempertahankan dengan melakukan perang gerilya, di mana perang gerilya ini cuman hanya beranggotakan 12 orang saja. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang wah kecil sekali anggotanya, namun tidak memutuskan harapan dari para pendahulu bangsa, namun dengan cuman sedikit orang saja, namun mereka tetap gigih, tetap berjuang, dan akhirnya mereka menang. Di sini kita melihat bahwa kegigihan perjuangan pendahulu kita boleh kita ambil nilai-nilai yang memang sangat bagus untuk kita terapkan sampai saat ini. Dan juga melalui film ini dapat menggugah rasa cinta tanah air kita, serta bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga untuk generasi penerus bangsa, agar tetap mempertahankan kedaulatan negara bangsa Indonesia ini. Mungkin sekian sesi tanya jawab kita pada malam hari ini, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih Selamat Kak. malam, terima Selamat kasih. malam, Mbak. Terima kasih banyak semuanya.